Film diawali dengan seorang pria yang bernama Pringko. Pria itu sedang berdiri di pinggir jalan dan pria tersebut sedang memandangi seorang wanita cantik yang duduk di sebuah bar. Lantas dia pun mendatangi bar tersebut dan memberanikan diri untuk berkenalan dengan wanita yang dipandanginya tadi. Wanita itu bernama Daniela dan dia pun merupakan seorang wanita panggilan di tempat itu. Lantas ia pun bertanya berapa tarifnya untuk sekali mabar pusreng. Daniela memberikan harga sebesar 150 euro saja. Pringko pun lalu memberikan penawaran kepada Daniela dikarenakan ia baru saja memenangkan sebuah lotre yang jumlahnya sangat-sangat besar. Pringko lalu menawari Daniela untuk hidup bersamanya dan ia berjanji akan membayarnya setiap bulan sebesar 100.000 euro sampai uangnya itu habis. Karena harga yang diberikan sangat besar, Daniela pun akhirnya setuju untuk hidup bersama Pringko. Lantas mereka pergi ke rumah Pringko. Saat di rumah, Pringko menyatakan bahwa dia memiliki sebuah penyakit yang sudah lama dia derita. Penyakitnya adalah lemah jantung. Lantas ketika mereka sedang mengobrol serius, Daniela tiba-tiba mengajak Pringko untuk melakukan mabar pusreng. Dan karena Pringko ini udah lama menjomblo, dia pun akhirnya langsung menerima ajakan dari Daniela. Lalu keesokan paginya, Pringko bergegas untuk berangkat bekerja. Daniela pun kembali memancingnya dan mengatakan agar Pringko tidak perlu bekerja hari itu karena mereka bisa ngabisin waktu bersama lagi. Namun di sini Pringko menolaknya dan langsung keluar untuk berangkat bekerja. Lalu saat akan berangkat bekerja, ia tiba-tiba terjatuh. Daniela pun datang dan membawanya masuk ke dalam rumah. Pringko lalu menelpon temannya yang merupakan seorang dokter dan sudah sering memeriksa dirinya. Dokter tersebut pun datang dan langsung memeriksa kesehatan Pringko. Saat itu dokter tersebut mengatakan kepada Pringko bahwa wanita yang dibawa Pringko itu akan membawanya dalam bahaya. Dikarenakan kalau Pringko lagi dekat sama Daniela itu akan memicu jantungnya untuk berdetak jadi lebih kencang lagi dan membuatnya jadi tegang. Lantas dokter itu pun mendatangi Daniela dan mengatakan agar ia menjaga Pringko dengan baik. Ia juga mengatakan hal-hal apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh Pringko. Vous allez arrêter de me faire chier? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? C'est normal. Raconte un garçon sympathique dont je pourrais m'occuper. S'il était un peu malade, tu pourrais m'en occuper? Ce serait quand même une femme. Ketika sang dokter pulang, mereka lalu pergi ke sebuah pantai. Tak lama ketika sesampainya di pantai itu, tiba-tiba saja hujan pun turun yang membuat mereka pun langsung kembali ke dalam mobil. Dan di dalam mobil mereka pun kembali melakukan mabar pusreng. Lalu pada malam harinya, saat dokter itu sedang tertidur, ia ditelepon oleh Pringko untuk datang ke rumahnya dan memeriksanya. Sesampainya dokter itu di rumah Pringko, dokter itu mengatakan bahwa bukanlah dia yang harus diperiksa, melainkan si Daniela. Pringko mengatakan bahwa Daniela merasakan mual setelah mereka makan sesuatu. Dokter itu pun masuk ke kamar untuk memeriksa Daniela. Lalu ketika akan diperiksa, Daniela pun menawarkan diri untuk melepaskan semua yang dia kenakan agar memudahkan pemeriksaannya. Lantas setelah beberapa saat, Pringko mendengar sesuatu yang terjatuh di dalam kamar tersebut. Ketika ia memeriksanya, ternyata dokter itu telah jatuh pingsan dikarenakan dokter itu tidak tahan melihat indahnya Daniela. Pringko lantas memanggil bantuan dan membawanya ke rumah sakit. Akan tetapi, dokter itu malah tidak bisa diselamatkan dan ia akhirnya berpulang ke dunia lain. Vous attendez quelqu'un? Lantas ketika pulang dari pemakaman, Daniela pun berinisiatif untuk menghibur Pringko yang sedang berduka itu untuk kembali melakukan bercocok tanam dengan dirinya. Namun saat ditawari, Pringko justru menolak dengan alasan kalau ia lagi tidak kepengen-pengen banget. Beberapa hari setelahnya, terlihat Pringko yang sedang berada di kantornya. Ia dikelilingi oleh teman-temannya di kantornya dikarenakan Pringko menunjukkan perlakuan yang tidak seperti biasanya, di mana ia selalu tersenyum dan tertawa sendirian. Di sini Pringko pun mengatakan bahwa ada seorang wanita yang membuatnya menjadi berubah seperti itu dan wanita itu sekarang tinggal bersama dirinya. Teman-temannya yang penasaran pun meminta Pringko agar bisa bertemu dengan wanita yang dimaksud oleh Pringko tersebut, karena ya mereka kepo juga siapa sih yang membuat doi jadi berubah kayak gini.
Pringko pun lantas menelpon Daniela. Akan tetapi telepon tersebut tak dapat terhubung. Pringko pun mulai panik dan mereka semua lalu pergi ke rumah Pringko. Ketika mereka sampai, Pringko memanggil Daniela dan tidak ada jawaban darinya. Lalu ketika dia memeriksa seluruh rumahnya, ternyata Daniela telah pergi meninggalkan dirinya. Je vais vous demander de me laisser seul. Y'a pas un truc de fille qui traîne. C'est une histoire qui a combien de jours? Je vais vous demander de me laisser seul. Mais non, on va pas te laisser seul. On n'est pas des salauds, hein. Je vais vous demander de me laisser seul. Lantas pada malam harinya, Pringko pergi ke bar tempat pertama kali dia bertemu dengan Daniela. Dan ternyata Daniela berada di bar tersebut. Pringko lalu masuk ke dalam bar dan melihat Daniela yang masuk ke sebuah ruangan dengan seorang pria. Lalu saat Pringko sedang duduk, ia pun kemudian ditawarkan oleh si madam untuk menghabiskan waktu dengan seorang wanita selain Daniela. Pringko pun menerima tawaran tersebut dan Pringko akhirnya mengobrol dengan wanita yang dimaksud itu. Lalu sesaat kemudian, Daniela justru keluar bersama dengan seorang pria. Pringko yang cemburu melihatnya langsung membawa keluar wanita yang bersamanya itu. Lalu saat Pringko akan pergi, Daniela justru keluar dan mengatakan pada Pringko agar kembali bersamanya. Pringko pun akhirnya menurutinya. Je m'appelle pas François. Que je sais pas, j'en suis. Di dalam bar, Pringko mengatakan bahwa dia begitu mencintai Daniela. Namun di sini, Daniela justru mengatakan sebaliknya dan dia sudah memiliki perasaan dengan seorang pria lain yang ada di hidupnya. Akan tetapi, Pringko tidak peduli dengan hal itu dan mengajak kembali Daniela untuk tinggal bersamanya. Daniela pun setuju dan kembali ke rumah Pringko. Dan sesampainya di rumah, mereka pun langsung kembali bercocok tanam. Namun karena suaranya Daniela ini terlalu barbar, tetangga Pringko pun langsung datang menegur mereka. Ça vous dérange le bonheur des autres? Ça fait du bruit la vie. C'est pas toujours un clapotis. Bien, si elle a les yeux qui se révulsent. Lantas setelah beberapa hari tinggal bersama, seorang pria datang ke rumah Pringko yang mana ternyata pria tersebut adalah kekasih Daniela. Di sini pria tersebut mengatakan bahwa dirinya datang untuk menjemput Daniela. Namun Pringko di sini bersikeras agar Daniela tidak pergi dengan pria tersebut. Pria itu lalu memberikan Pringko sebuah pilihan, di mana jika ingin Daniela tinggal bersamanya, ia harus memberikan semua uang yang dimilikinya. Hal tersebut diketahui karena Daniela telah menceritakan semuanya kepada Max bahwa Pringko memiliki banyak uang hasil dari memenangkan lotre. Pringko lalu bertanya kepada Daniela apakah ia masih bersedia untuk tinggal bersamanya kalau si Pringko ini sudah tidak memiliki uang lagi. Daniela pun menjawab bahwa dia tidak bisa memiliki dirinya, melainkan Pringko hanya membeli kebebasan Daniela dari pria tersebut. Setelah mendengar pernyataan itu, Pringko pun langsung mengatakan bahwa ia memang mencintai Daniela. Akan tetapi ia masih memilih untuk menyimpan uangnya dan membiarkan Daniela pergi bersama pria tersebut. Daniela pun langsung membereskan semua pakaiannya lalu pergi bersama dengan pria tersebut meninggalkan Pringko. Setelah sampai di rumah pria itu dan akan melakukan cocok tanam, Daniela terlihat tidak bersemangat dan mengatakan ia ingin kembali kepada Pringko. Daniela lantas mengambil semua pakaiannya lagi dan kembali ke apartemennya Pringko. Lantas ketika sampai di apartemen Pringko, ia justru mendengar suara indah dari unit sebelah. Ia kemudian memeriksanya, yang mana ternyata suara itu adalah suara Pringko dan juga tetangganya yang lagi melakukan mabar pusreng. Mereka berdua lantas meminta waktu kepada Daniela untuk menyelesaikan mabar pusreng itu. Setelah selesai, Pringko kembali ke unitnya dan menemui Daniela. Daniela dengan jujur mengatakan bahwa sebenarnya ia juga mencintai Pringko dengan segala kesederhanaannya, walaupun nantinya ia telah kehabisan uang. Namun di sini Pringko langsung berkata jujur bahwa dirinya sebenarnya tak memiliki uang yang banyak. Dia juga tak pernah memenangkan sebuah lotre dan hanya mengarang semua cerita itu agar bisa bersama dengan Daniela. Mendengar itu, Daniela pun menjadi marah. Ia merasa telah dipermainkan oleh Pringko. Pringko pun meminta maaf secara tulus dan mencoba untuk menenangkan Daniela. Pada akhirnya, Pringko pun menang dan mereka kembali melakukan cocok tanam. Lantas setelah selesai, tiba-tiba saja teman kantor Pringko datang.
temannya datang untuk melihat Pringko karena ia sudah beberapa hari ini tidak masuk kantor. Pringko pun menyuruh temannya untuk masuk. Namun ia mengatakan bahwa dia tidak datang sendirian. Ia datang bersama dengan teman-teman sekantor Pringko yang lainnya. Mereka pun semua akhirnya masuk ke apartemen Pringko dan melakukan pesta untuk merayakan Pringko yang kini telah mendapatkan cinta sejatinya. Beberapa hari berlalu, kita pun diperlihatkan kepada Daniela yang baru saja berbelanja ke pasar. Sepulangnya dari pasar, mereka pun kembali mabar pusreng. Pringko dan Daniela kini akhirnya bisa hidup bersama dengan penuh kehangatan dan kesederhanaan. Dengan begitu, film pun selesai.